ibadah secara streaming. Kenapa? Karena supaya setiap anak-anak yang berlibur di berbagai tempat tetap bisa beribadah pada hari ini. Dan tentu Bu Dewi percaya dan juga semua guru-guru di sini percaya anak-anak tetap semangat, tetap bersuka cita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian Ku Nyanyi Haleluya. Semua anak-anak berdiri yuk sama-sama. Hebat yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan perkasa. Perbuatannya, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan, ku mau nyanyi haleluya bagimu Bapa. Mari kita tinggikan dan sembah Dia. Dia Allah yang layak disembah. Di sini, ku percaya Kau, ku percaya Kau. Dia selalu ada bagi kita. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut karena Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku takut, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang beserta di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami tidak takut lagi, kami tidak cemas lagi, kami tidak khawatir. Karena Tuhan menjadi penolong kami, Tuhan penghibur yang setia, yang menemani kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, meskipun kami tidak dapat beribadah dan bertemu secara fisik, tapi kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Biar Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi, supaya ibadah kami memuliakan Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah anak pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, kita anak-anak Tuhan kalau ibadah, kalau memuji Tuhan itu bukan karena ikut-ikutan. Bukan juga karena dipaksa. Bukan juga karena papa mama atau kakak atau adik kita yang suruh, tetapi kita mau ikut Tuhan karena Tuhan Yesus hebat untuk kita. Ya kan? Tuhan Yesus baru saja loh kita rayakan kemarin apa? Paskah. Paskah itu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dan menang untuk kita, karena itu kita mau ikut Dia sampai selama-lamanya. Yuk kita pujikan, aku mau ikut Yesus. Bisa dengan gerakannya ya, ayo semangat semuanya. Gak boleh duduk dulu, masih berdiri. Aku mau ikut, aku mau ikut Yesus. Bukan ikut-ikutan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut. Sekali lagi aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Yesus. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Yesus. Katakan cinta. Cinta. Boleh dengan temannya. Cinta. Cinta. Siapa? Yesus. Sekali lagi yang semangat yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Yesus. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Yesus. Katakan cinta. Cinta. Sarangnya. Cinta. Cinta. Yesus. Sekali lagi cinta. 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 Siapa? Yesus. Semua karena cinta Yesus. Wah, sudah capek anak-anak? Belum dong. Yang di sini kakak-kakak dan guru-gurunya belum capek. Karena itu kita masih mau memuji dengan semangat. Siapa yang merasa bahwa dirinya begitu istimewa di hadapan Tuhan? Saya. Istimewa itu bukan karena kalian punya wajah yang cantik atau tampan, bukan karena jadi juara kelas, atau juga bukan karena kesayangan papa dan mama. Kita istimewa karena kita dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Allah, dijadikan oleh Allah, itu khusus, unik dan berharga. Jadi berbeda dengan makhluk lainnya.
Nah anak-anak, karena itu kita mau katakan kepada diri kita sama-sama, yuk, aku istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa. Belum kuat, belum semangat. 1, 2, 3. Aku istimewa. Kita istimewa. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Aku istimewa. Semangat. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yes. Lagi aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, Tapi apa? tapi darah Yesus. Sekali lagi ku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Wah. Karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, darahnya tercurah untuk kita, itu membuat kita semakin istimewa di hadapannya. Hanya karena kita yang berdosa, Yesus mau mencurahkan darahnya untuk kita. Karena itu kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Sebelum kita nyanyi dengan gerakan lagi, boleh tarik nafas dulu, boleh rileks dulu karena kita mau lompat lagi supaya lebih semangat dan lebih bersukacita. Sudah siap? Sudah. Siap. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo anak-anak yang semangat. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku. Dalam
ngos-ngosan. Tapi belum semua loh yang liburan di daerah Jakarta mana? Wah pasti ada. Yang liburannya di daerah Jawa Timur? Atau yang liburannya di Bali? Atau mungkin ada yang liburannya masih di sekitar Jawa Tengah tapi jauh dari Jepara. Semua kita harus sama-sama bersukacita. Kita diizinkan Tuhan menikmati liburan ini tetap harus bersukacita karena Tuhan kita luar biasa. Masih nyanyi lagi ya? Yuk kita siap-siap lagi, ikut lompat-lompat nih sama dengan guru-guru di sini. Oke, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita juga dalam kesempatan ibadah ini akan membawa syukur kita dalam persembahan. Boleh minta tolong mama atau papa transfer. Atau bisa membawanya ke gereja. Taruh di kotak yang disediakan di gereja. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, juga untuk firman yang akan kita dengar. Semua anak-anak siapkan hatinya untuk berdoa. Ibu Sian akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena dalam setiap hari Tuhan memberikan perbuatan-Mu yang sungguh luar biasa. Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, memakai orang tua kami dengan segala pekerjaan yang ada sehingga mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang sangat rindu untuk memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami sehingga anak-anak-Mu tidak hanya memberikan benda mati berupa uang, tetapi hidup mereka semuanya diserahkan kepada tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan berkati juga untuk firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Suhartini. Tuhan yang akan memimpin anak-anak-Mu supaya terkonsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada setiap kami, untuk kami bisa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak, saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Roh Tuhan bekerja bagi kita, supaya firman yang kita dengar itu bertumbuh di hati seperti tanah yang subur, yang bertumbuh, berbuah lebat dan menjadi berkat. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Tenang
hadapan Tuhan. Kita mau Allah menjamah hati kita. Kita mau Dia memberikan kepada kita pengertian-pengertian lewat firman-Nya. Karena itu kita berdoa, kita percaya bahwa hari ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar rohnya bekerja bagi kita, menjamah kita. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan bersama-sama, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau ambil Kami menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan. seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Buhar, anak-anak sudah menunggu. Silakan anak-anak boleh duduk, kita akan mempersiapkan diri dan siapkan juga alat-alatnya, Alkitab dan alat tulisnya disiapkan ya. Kita akan sambut firman Tuhan. Shalom. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan loh. Alkitabnya sudah siap belum? Pasti sudah, anak hebat kan? Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa. Tirukan Buhar ya. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Buhar yang bercerita dan tolong setiap kami supaya duduk dengan baik memperhatikan Buhar bercerita. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bisa juga dilihat di layar. Bisa dibaca di layar juga ya. Buat akan membaca. Ayo anak-anak perhatikan dengan baik.
Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, bangkit bersama Yesus. Nah, siapa yang kemarin waktu perayaan Paskah kemudian dapat telur banyak? Karena kemarin cari telur kan? Siapa yang dapat telur banyak? Wah, dapat telur banyak. Banyak ya yang dapat telur ya. Siapa yang mencari telur tapi nggak dapat? Wah, kenapa nggak dapat? Takut ya? Takut nanti buhar kalau telurnya keinjak. Jadi takut ya? Nah, pagi hari ini kita mau belajar dengan satu tema, bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Yang pertama kita mau lihat, bangkit bersama Yesus itu artinya bahwa kita harus bangkit untuk semangat mengasihi. Ya, kita harus bangkit untuk semangat mengasihi. Itu yang pertama. Kita mau lihat contohnya. Siapa yang semangat mengasihi dalam bacaan kita pada pagi hari ini? Coba kita lihat. Diceritakan pada ayat yang pertama di mana kita bisa membaca di sini ada Maria Magdalena dan juga ada Maria yang lain. Di dalam kitab Markus pasal 16, Lukas pasal 24, juga Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 bisa diceritakan di sana. Kita bisa melihat di sana bahwa Maria Magdalena tidak sendiri sebenarnya pada waktu datang ke kubur. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome, ada Yohana. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib pada hari Jumat Agung, Maria Magdalena dan teman-temannya ini, mereka mempersiapkan untuk membeli rempah-rempah karena Tuhan Yesus sudah mati dan dikubur. Jadi Maria Magdalena ini bersama teman-temannya, ada siapa tadi? Maria ibu Yakobus, ada Salome, ada Yohana, ya. Mereka membeli rempah-rempah. Mereka kepinginnya
hari Minggu mereka akan datang ke kubur, kemudian merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus supaya mayat Tuhan Yesus itu tidak cepat busuk. Nah, itu tradisi orang Yahudi, mereka merempah-rempahi mayat supaya mayatnya itu tidak gampang busuk. Jadi, Maria Magdalena dan juga teman-temannya ini sangat mengasihi Tuhan Yesus yang mati. Karena kenapa Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yakobus, Salome, Yohana, mereka mengasihi Tuhan Yesus? Coba kenapa? Karena perempuan-perempuan ini sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Salah satunya adalah yang sangat ditolong oleh Tuhan adalah Maria Magdalena. Di mana Maria Magdalena pernah dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari setan yang menguasai Maria Magdalena yang jumlahnya sampai 7. Waduh, jadi Maria Magdalena ini pernah sakit karena dibelenggu oleh setan yang cukup banyak. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu makanya Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus sudah mati, Maria Magdalena masih tetap ingin untuk merempah-rempahi mayat Yesus supaya mayat Yesus tidak gampang busuk. Kasihnya Maria Magdalena ini cukup besar. Dia tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga perempuan-perempuan yang lain tadi. Pagi-pagi benar. Ini salah satu bukti ya. Bukan hanya membeli rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, tapi juga bangun pagi-pagi benar. Dalam minggu pertama itu ya, mereka pergi ke kubur pagi-pagi yang masih gelap. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan juga teman-temannya pagi-pagi benar. Jadi masih gelap. Mereka berjalan menuju kubur Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ayo anak-anak pada waktu sampai ke kubur. Ayat yang kita baca tadi, rupanya pada waktu sampai ke kubur, ada gempa bumi yang sangat besar. Karena malaikat Tuhan turun dari surga untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Dan pada waktu Maria Magdalena dan teman-temannya melihat kubur itu sudah terbuka. Tuhan Yesus gak ada. Di mana ini Tuhan Yesus? Gak ada. Yang tinggal adalah kain pembungkus mayat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak ada. Maria Magdalena dan teman-teman yang lain pikirnya adalah dicuri oleh orang. Dicuri oleh penunggu taman. Dan mereka kehilangan. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus, Maria Magdalena menangis. Dia menangis. Dan kemudian teman-temannya Maria Magdalena berlari untuk mencari murid-murid Tuhan Yesus. Dan kemudian bertemu juga dengan Yohanes dan Petrus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20, ayat yang kedua di sana diceritakan bahwa Yohanes dan juga Simon Petrus karena cintanya kepada Tuhan Yesus, dia cepat berlari. Pada waktu diberitahu kalau kubur Yesus kosong, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Simon Petrus dan Yohanes juga cinta kepada Tuhan Yesus, makanya dia cepat berlari. Dan Yohanes lebih duluan sampai ke kubur. Tapi Simon Petrus karena dia sudah tua, dia berjalan dan berlari tidak secepat Yohanes. Aduh, mereka ini orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus karena mereka sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Mereka sudah melihat
Banyak orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa hidup lagi. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sangat mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Nah, anak-anak, kita juga orang yang sudah ditolong Tuhan. Coba Bu Har mau tanya nih. Siapa yang pernah sakit terus berdoa pada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan? Coba angkat tangan. Wow, pernah sakit apa coba? Sakit batuk ya, berdoa sama Tuhan. Terus Tuhan sembuhkan, hebat. Terus sakit apa coba? Sakit apa lagi? Sakit ya. Wow, sakit apa? Sakit pilek ya. Oh, sakit pilek dan berdoa, Tuhan sembuhkan ya. Terus sakit apa lagi? Sakit panas ya. Wah, banyak sakit ya anak-anak ya. Pernah sakit pilek, batuk, panas, terus apa lagi? Banyak yang pernah sakit dan juga ditolong oleh Tuhan. Iya, luar biasa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Oleh sebab itu kita harus cinta Tuhan. Semangat Paskah, kita harus cinta Tuhan. Itu yang pertama ya, cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu dibuktikan dengan, ayo anak-anak rajin sekolah minggu. Anak-anak rajin, apalagi baca firman Tuhan. Anak-anak rajin berdoa. Anak-anak rajin, siapa yang rajin ikut paduan suara? Itu anak hebat. Rajin melayani ya, rajin paduan suara. Itu anak hebat. Nah, bukan hanya ya kita mencintai Tuhan dengan kita rajin membaca firman, kita rajin berdoa, lalu kita rajin sekolah minggu, tapi kita juga mencintai Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan contohnya gimana? Tidak nakal. Jadi anak Tuhan tidak nakal, tidak suka bertengkar. Itu anak Tuhan. Itu artinya kita mencintai Tuhan. Karena kita menjadi anak Tuhan yang taat. Ya, mengasihi Tuhan bukan hanya rajin baca firman Tuhan, bukan hanya rajin sekolah minggu, bukan hanya rajin untuk berdoa, tapi juga rajin untuk melakukan taat firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, semangat Paskah yang kedua adalah semangat untuk tidak takut. Ya, menjadi anak Tuhan tidak boleh takut. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 5 dan ayat 10, di situ kita bisa melihat bahwa pada waktu Maria Magdalena dan juga ada Simon Petrus dan Yohanes melihat kubur itu kosong, mereka takut. Waduh, di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Tidak ada. Mereka takut karena Tuhan Yesus hilang, tidak ada di sana. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus yang sudah bangkit. Yesus tidak ada di sini. Lihat kuburnya kosong, gak ada Tuhan Yesus di sini. Kamu jangan takut. Kamu pergi ke Galilea, nanti akan bertemu Tuhan di sana." Dan bukan hanya malaikat Tuhan yang berkata jangan takut, tetapi Tuhan sendiri datang menemui mereka. Jangan takut. Pergi ke Galilea. Kamu akan bertemu dengan aku di sana. Tuhan Yesus berkata, nanti akan ketemu di Galilea. Jangan takut. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu senang, bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dan mereka kemudian cepat-cepat berlari ke Galilea, menunggu nanti Tuhan Yesus datang lagi ke Galilea. Dan memang benar, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Galilea di satu rumah, ya, mereka mengunci semua pintu karena takut sama orang-orang Yahudi. Mereka bisa dianiaya. Mereka takut, tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke sana dan mereka bersuka cita. Jadi, para murid diminta oleh Tuhan supaya jangan takut. Menjadi anak Tuhan memang seharusnya nggak usah takut. Ya, mereka takut kehilangan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak ada di kubur, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Para murid, Maria Magdalena dan teman-teman, mereka lupa. Mereka lupa kitab suci. Dan sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sudah berpesan kalau Tuhan Yesus akan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Apa artinya bangkit? Hidup lagi. Tapi para murid ini lupa. Seperti yang dibilang dalam Yohanes pasal 20 ayat 9. Para murid ini lupa apa kata kitab suci. Tuhan Yesus sudah pernah bilang kalau akan mati dan bangkit. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggal para murid. Tuhan Yesus hanya mati hari Jumat, Sabtu, tapi Minggu sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus mati untuk mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, anak-anak kita yang percaya Tuhan Yesus, dosa kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut. Oleh sebab itu kita menjadi percaya Tuhan Yesus, kita harus bersuka cita. Karena sekarang Tuhan Yesus ada di mana coba? Ada di sorga. Tuhan Yesus ada di sorga. Kita menjadi anak Tuhan tidak perlu takut lagi. Kita harus senang menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan tidak perlu khawatir lagi. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak mati terus, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu kita harus semangat Paskah, semangat kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan yang tidak lagi penakut. Nah, siapa yang masih suka takut? Takut sama siapa? Takut sama hantu, buat nggak ada. Hantu itu sama orang yang percaya Tuhan Yesus, dia takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau anak-anak takut, mau tidur berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau tidur berdoa dulu? Terus berdoanya gini, Tuhan Yesus tolong aku mau tidur supaya aku nggak takut. Besok pagi bangun aku sehat. Begitu. Jadi anak Tuhan tidak takut. Takut kalau disuruh Bu Guru maju ke depan, Bu Har. Takut aku nggak bisa jawab. Oh, jangan takut. Kalau kita disuruh ke depan Bu Guru di sekolah dan kemudian dikasih pertanyaan, seandainya tidak bisa, anak-anak harus belajar lagi. Tapi tidak perlu takut untuk maju ke depan. Itu anak hebat. Harus jadi anak yang berani. Ya, jangan menjadi anak yang takut. Karena kalau anak-anak menjadi anak-anak takut, anak-anak nggak akan pernah bisa maju. Nah, tapi kalau anak-anak menjadi anak-anak yang berani, pokoknya maju dulu. Ya, kalau seandainya nggak bisa, pasti ditolong sama Bu Guru, benar? Iya, kalau di sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang berani. Kalau Bu Guru atau Pak Guru kasih pertanyaan, ya dijawab. Kalau salah, buat nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti Pak Guru, Bu Guru akan membenarkan atau meluruskan. Jadi anak Tuhan jangan takut, jangan malu-malu. Kalau ikut paduan suara, maju di depan, menyanyi dengan baik. Jangan jadi anak penakut. Nah, ya. Pada waktu itu Maria Magdalena dan teman-temannya takut. Dan juga Simon Petrus, Yohanes juga sebelum mereka bertemu dengan Tuhan takut.
Karena Tuhannya hilang. Tuhan kita sekarang di sorga, sudah bangkit. Kita nggak perlu takut lagi. Jadi anak Tuhan harus menjadi anak yang berani. Coba angkat tangan, siapa yang mau jadi anak yang berani? Wah, semua anak KAG adalah anak yang berani. Berani dan berani karena Tuhan sudah bangkit. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, semangat Paskah yang ketiga adalah bangkit untuk menjadi saksi, bangkit bersama Yesus, bangkit untuk menjadi saksi. Nah, saksinya siapa? Saksinya Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 7, 8, dan ayat 10, perintah daripada malaikat Tuhan bahwa pada waktu mereka ada di kubur Yesus, yang mereka ketakutan dan lain sebagainya, mereka kehilangan Tuhan Yesus karena belum bertemu Tuhan Yesus, ya kan? Nah, malaikat Tuhan berkata, pergilah, beritahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus tidak ada di sini, tapi dia sudah bangkit. Pergilah. Jadi Maria Magdalena bersama-sama dengan teman-temannya diminta oleh malaikat itu supaya pergi memberitahu kepada murid-muridnya. Akhirnya mereka bertemu dengan Simon Petrus dan Yohanes, dan pada waktu itu mereka datang ke kubur dan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka juga, dan akhirnya Tuhan Yesus juga berkata, pergilah ke Galilea, beritahukan kepada murid-muridku supaya bertemu di sana di Galilea. Pergi untuk memberitakan apa? Kebenaran bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kubur Yesus kosong adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena dan teman-temannya diminta untuk pergi memberitakan kalau kubur Yesus sudah kosong dan Yesus sudah bangkit. Dan juga para murid diminta supaya memberitakan kubur Yesus sudah kosong, sudah bangkit. Dan ini benar, kalau Yesus adalah sudah bangkit. Dia tidak dicuri orang, gak ada yang mencuri dia. Kenapa? Apa buktinya? Pada ayat yang ke-10, Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan juga teman-teman dari Maria Magdalena dan juga kepada murid-murid kalau Yesus sudah bangkit. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan para murid di sebuah rumah yang terkunci, dan di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, ada 11 murid Tuhan Yesus ya. Karena satu murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, kan mati bunuh diri karena menjual Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang bekas paku, kakinya juga yang bekas dipaku. Pada waktu disalib, Tuhan Yesus tangannya dipaku dan juga kakinya dipaku di kayu salib. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang tugas kita anak-anak adalah menjadi saksi Tuhan. Bu Har, gimana caranya menjadi saksi Tuhan, Bu Har? Berani nggak anak-anak bercerita kepada mama, papa? Kalau anak-anak sekolah minggu sering mendengar cerita firman Tuhan. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus di sorga. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus berani bersaksi. Bahkan kepada teman-teman yang belum percaya Tuhan. Berani nggak? Harus berani ya. Berani. Aku jadi anak Tuhan Yesus, aku selalu diberkati loh. Aku kalau sakit, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan aku loh. Kalau aku mau tes, aku gak pernah menyontek loh. Tapi aku berdoa sama Tuhan. Dan nilaiku bagus, karena Tuhan memberkati aku. Itu bersaksi. Nanti temannya akan bilang, aku juga kepengen loh berdoa kayak kamu, supaya aku diberkati. Ya kan? Pasti anak-anak bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, para murid, mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa.
Kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus itu karena para murid dari tahun ke tahun diteruskan dari generasi ke generasi untuk menceritakan Injil Yesus Kristus adalah Tuhan. Kan jadi kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus memakai para murid dan sampai kepada kita. Kita bisa percaya Tuhan karena orang tua kita percaya Tuhan. Orang tua kita percaya kepada Tuhan karena mak kita, engkau kita percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, jadi tugas kita adalah kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya, untuk menceritakan Yesus sudah bangkit. Jadi, Tuhan Yesus sudah bangkit dan sekarang di sorga. Tapi nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita orang yang percaya Tuhan Yesus. Dijemput dibawa kemana Tuhan? Di sorga. Karena Tuhan Yesus tempatnya di sorga. Kita akan dibawa ke sorga. Jadi anak-anak pada pagi hari ini mari kita bangkit ya bersama dengan Yesus yang sudah bangkit. Jadi kita harus ada semangat Paskah itu. Di mana kita harus bangkit bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita harus bangkit bersama Yesus ya, semangat untuk kita tidak takut lagi. Bukan menjadi anak yang penakut, tapi kita juga harus bangkit bersama Yesus. Semangat Paskah itu yaitu kita harus bangkit menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau taat untuk bangkit bersama dengan Yesus. Kami mau menjadi anak Tuhan yang mengasihi. Kami mau menjadi anak Tuhan yang tidak penakut. Kami mau menjadi anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, kekurangan, dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada akhirnya mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan sebelumnya mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. ibadah kita hari ini. Oh ya, pengumuman untuk minggu depan anak-anak tetap beribadah seperti biasa di gereja ya jam 9. Dan jangan lupa untuk setiap anak-anak yang sudah menerima renungan harian dibaca setiap hari. Renungannya dibawa ya, berlibur. Tetap renungan dimanapun kita ada. Dan setiap anak yang sudah diberi tugas oleh guru-guru pemuridan tetap harus dikerjakan. Oke anak-anak, selamat melanjutkan berlibur. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.